Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya. Libur Maulid Nabi tahun 2021. Ada sebuah kata kunci yang sangat menarik untuk kita bahas, itu kata-kata Maulid Nabi. Maulidun adalah kalimah bahasa Arab aslinya daripada walada yalidu wiladatan. Isim zaman isim makannya ada maulidun. Walada adalah sebuah kalimah fi'il daripada kalimah muta'al fa'waw, artinya di harap elat dengan harap elat tahu di pak fi'ilnya. Maulidun isim zaman isim makannya, berarti bisa dimaknaan maulidun isim zaman artinya adalah waktu dilahirkan, juga bisa dimakna isim makan artinya tempat dilahirkan. Maka di Arab Saudi sana, sahabat mungkin ada yang pernah ke sana, ada dinamakan tempat yaitu Maulidin Nabi. Orang Indonesia mengatakan istilahnya Maulidin Nabi itu arah ke pintu Babu Salam Masjidil Haram. Kenapa orang Indonesia mengatakan itu Maulidin Nabi yang itu sekarang berbentuk bangunan perpustakaan? Emang dalam sejarah itu dulunya tempat dilahirkan baginda Nabi. Mana yang pertama yang tadi adalah Maulidin Nabi bisa dimana adalah isim zaman, artinya waktu dilahirkan. Nah, waktu dilahirkan di sini diinstankan dengan kata Nabi sudah alam bigolabah, bahwa Nabi yang di sini itu dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Hari dilahirkan baginda Nabi, para ulama ahli tarikh hari sejarah mengatakan hari Senin. Hari Senin Qubailal Fajri, artinya sebelum subuh. Kelahiran Nabi waktu itu tanggal Masainya 20 April tahun 571 Masehi, bulan Masehi. Kalau bulan Hijriah, waktu itu bulan memang udah ada istilah bulan, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma masalah tahun, waktu itu belum ada tahun. Maksudnya belum ada istilah angka dengan tahun gitu. Waktu itu sebelum baginda Nabi lahir, bahkan jika Nabi sudah lahir pun sama, belum ada, kecuali sudah zaman Khulafaur Rasyidin. Waktu itu yang namanya tahun itu selalu diberi nama dengan sejarah penting di tahun-tahun tersebut. Seperti kelahiran Nabi itu ada sejarah penting di mana Raja Abrohah dari Yaman itu menyerbu kota Mekah dengan membawa kendaraan gajah. Di mana dalam sejarah dikatakan asbab kenapa Abrohah merasa marah sehingga ingin merubuhkan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, karena waktu itu di Yaman ada orang Mekah asli. Nah, Abrohah itu membangun sebuah bangunan kuil yang sangat megah dengan tujuan untuk membelokkan orang-orang yang mau berhaji kota Mekah. Kata Abrohah, sudahlah kalian semua jangan ke Mekah lagi, saya udah punya bangunan melebihi daripada Ka'bah. Nah, orang Mekah asli itu merasa marah. Nah, dia dengan menyelinap, tidak ada tahu siapapun, bangunan kuil Abrohah itu dia penuhi dengan kotoran itu. Wah, Abrohah itu marah, saking marahnya dia meminta pasukan dan berangkatlah ke Mekah dengan membawa kendaraan gajah untuk merubuhkan Ka'bah, walaupun pada akhirnya itu di perjalanan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa waktu itu disebut tahun gajah? Sedikit sejarah saja. Nah, selanjutnya kelahiran Nabi itu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini adalah sejarah, artinya sesuatu yang sudah terlewati dan nggak mungkin dirubah-rubah sampai kapanpun, hatta ilal yaumil qiyamah, sehingga walaupun sampai hari kiamat tidak akan bisa dirubah-rubah. Nah, menurut kita kaum muslimin, kelahiran baginda Nabi itu bukan kelahiran biasa. Mengingatnya, merasa bahagianya, memperingatinya dengan hal positif itu sebuah amal yang sangat luar biasa. Contoh, saya akan sedikit mengutip sebuah keterangan di kitab Ihya Ulumuddin, yaitu juz 4. Dikatakan bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, di mana Abbas bin Abdul Muthalib berujar, saya itu sangat dekat dengan Abu Lahab, sering berbarengan dengan Abu Lahab. Ketika mendengar tentang dilaknatnya akan dimasukkan nerakanya Abu Lahab, saya heran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dalam ayat ini Allah menegaskan tabat itu bimana khasarat, rugi. Yadahu itu juga bimana kalimah majaz, bukan kedua tangan, bukan, tapi maknanya zat seluruh organ tubuh daripada Abu Lahab itu adalah rugi. Bahkan ayat selanjutnya kata Allah itu tegas, saya selanaron, akan masuk neraka itu Abu Lahab, masuk neraka yang begitu panasnya. Nah, jelas dalam ayat ini Allah menegaskan Abu Lahab akan masuk neraka. Nah, dengan ayat ini Abbas bin Abdul Thalib ingin sekali menanyakan kepada Abu Lahab. Maka saya berdoa, itu kata Abbas bin Abdul Thalib, berdoa untuk dipertemukan dengan Abu Lahab dalam mimpi. Selanjutnya dikabulkan oleh Allah. Abbas bin Abdul Thalib ternyata bertemu di dalam mimpi dengan Abu Lahab. Nah, maka bertanya Abbas bin Abdul Thalib, Abu Lahab, bagaimana kondisi kamu sekarang? Abu Lahab berkata, saya sungguh ada dalam siksa yang sangat pedih. Saya sungguh ada dalam siksa yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah diberi keringanan oleh Allah dalam siksa ini, kecuali tiap malam Senin dan hari Senin. Abbas bin Abdul Thalib bertanya, kaifa dzalika? Emang dikarenakan apa itu? Abu Lahab menjawab, dikarenakan dulu waktu saya di dunia, ada seorang perempuan memberitahu kepada saya bahwa saudara laki-laki saya sekarang sudah mempunyai anak, yaitu baginda Nabi Muhammad. Saking gembiranya saya waktu itu, saya sampai memerdekakan hamba saya milik saya yang perempuan. Nah, akibat kebahagiaan saya sampai saya rela memerdekakan hamba saya milik saya, karena saking bahagianya dengan lahirnya Muhammad, saya tiap malam Senin dan hari Senin diringankan siksa di tempat ini. Itu cerita Abu Lahab. Nah, berarti dalam hadis ini kita bisa mengetahui begitu dahsyat keistimewaan seseorang yang mengagungkan dan merasa bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bagaimana hukumnya liburan di waktu-waktu tertentu? Sebetulnya yang dinamakan hari libur nasional itu adalah sebuah tata krama, sebuah tradisi bangsa ini yang sangat positif. Nah, sebaiknya untuk kita kaum muslimin, urgensinya adalah dengan adanya hari kelahiran baginda Nabi dan kita memperingatinya adalah untuk sama-sama menteladani daripada jiwa dan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang liburannya, sekali lagi itu adalah urusan tata krama, kebiasaan, budaya para pendiri bangsa dari semenjak dulu sampai sekarang selalu diperingati dan disebut libur nasional. Tidak ada bedanya dengan libur nasional yang lain seperti hari kemerdekaan 17 Agustus, seperti hari kesaktian Pancasila dan lain-lainnya. Nah, maka untuk daripada itu, untuk buat kita dimanapun letak hari libur nasional yang ditentukan oleh pemerintah, kita tidak boleh goyang, bahwa tetap kita sepakat dengan para ulama, hari dilahirkan baginda Nabi adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi sebaiknya para petinggi bangsa juga tetap mengikuti tradisi pada bangsa yang dulu, bahwa disesuaikan hari libur nasional itu disesuaikan bulan Masehinya dengan tahun daripada Hijriah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini semua untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan yang tentunya tidak baik untuk warga masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini hal menjadi kemanfaatan buat kita semua, karena bagi kita sekali lagi memperingati hari kelahiran Nabi sepakat adalah dengan hal positif, bukan hal dengan hura-hura, bukan hal dengan bermaksiat, tapi kita juga sepakat mari kita junjung negara ini, dan insya Allah para petinggi negara akan sepakat juga dengan kita bahwa hari kelahiran Nabi tidak bisa diubah-ubah, dan mudah-mudahan hari liburnya pun tetap
bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.